Oke, bismillah. Kita coba langsung mulai ya untuk webinarnya kali ini. eh saya on cam dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Rekamannya kita sudah mulai. Saya akan coba bahas satu persatu terkait bagaimana untuk bisa berjualan produk digital ya di dengan teman-teman telah membeli bundling ya, e-Cekat Ultimate Bundle untuk produk digital. Saya izin share screen dulu. Nah, teman-teman di sini seperti yang materi eh, video yang sudah saya upload ya, kita di sini menggunakan beberapa platform untuk ber menjadi tokonya ya, platform ya. Ada link.id dan juga ada Skalev ya. Jadi Skalev ini untuk kita membuat landing page. Ya, jadi teman-teman akan bekerja dengan menggunakan empat ini nih. Yang pertama adalah Google Drive ya yang sudah diisi. Yang kedua adalah Ads Manager untuk kita setting meta ads. Yang ketiga Skalev untuk buat landing page. Yang keempat link.id ini untuk kita bisa bikin bio link, kita bisa pakai ini untuk check out. Jadi eh, nanti saya akan jelaskan buat teman-teman yang awam ya baiknya pakai apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini untuk pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah membuat akun dulu di Skalev dan juga akun dulu di link.id. Dan ini semua bisa gratis, cuman kalau yang gratis ada beberapa fitur yang tidak bisa. Kalau kayak landing page di Skalev nih, kalau untuk kita tambah landing page dan import sesama Skalev, import itu agar kita bisa pakai yang di sini nih. Kita tinggal upload di sini ke sini ya, nanti akan langsung ke copy paste semuanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus berbayar yang paket paling murah berbayar juga bisa gitu ya. Dan eh, baru teman-teman bisa copy paste gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih advance, teman-teman bisa menggunakan landing page dan checkout form di Skalev ya. Tentunya teman-teman harus bikin produk dulu di sini ya. Bikin produk, tinggal create, tulis nama, deskripsi, masukkan harga. Ini kalau teman-teman mau berjualan dengan rebranding ya. Jadi di sini ada dua cara ya. Teman-teman mau rebranding sendiri, artinya teman-teman membuat toko dan nama brand sendiri yang nanti ditujukan ke Google Drive tadi untuk kalau jualan mau bundling, atau dari sekian banyak produk yang dijual di situ teman-teman ambil satu ketengan, nah bikin toko sendiri bisa. Nah, jadi bikin toko sendiri itu bisa di Skalev atau di link.id. Nah, kalau saya boleh saran untuk yang awal, teman-teman bisa mengambil eh, cara yang akan saya jelaskan berikut ya. Pertama, teman-teman setelah jadikan Skalev ini sebagai landing page buildernya saja ya. Karena secara performance dan juga secara eh, pengalaman ya, saya pernah ngetes pakai di di Link ID dan Skalev. Skalev secara performance lebih bagus, secara integrasi meta ads juga lebih bagus. Sehingga saya sangat merekomendasikan karena ini dibuat oleh salah satu internet marketer suhu ya. Jadi dia sangat tahu bagaimana bekerja dalam beriklan gitu ya. Nah, jadi pertama teman-teman jadikan landing page Skalev sebagai landing page buildernya. Nanti untuk checkout link, teman-teman menggunakan link.id. Nah, jadi kan step pertama adalah teman-teman kan yang kalau teman-teman mau rebranding ya, teman-teman bikin akun dulu, Instagram gitu ya, bikin brandnya sendiri, teman-teman bisa pakai ChatGPT untuk nyari inspirasi, terus teman-teman bisa bikin logonya juga pakai ChatGPT, sangat mudah sekali gitu ya. Bahkan ini juga iCekat semuanya ini kita generate dengan
AI semua untuk bikinnya ya. Lalu teman-teman setelah memiliki dua platform ini, Skalev dan link.id ya, teman-teman bisa langsung menambahkan produk ke dalam sini ya. Nah, kalau teman-teman pakai link.id ya, untuk berjualan teman-teman kalau nggak mau eh, repot, terlalu sulit atau eh, mau yang ringkas aja, teman-teman bisa jadi affiliate di sini. Affiliate untuk iCekatnya juga kita ada produk kita udah upload atau kita ngambil affiliate produk digital orang ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal add new block, terus kita ambil affiliate produk. Jadi ini semacam marketplace ya, marketplace yang sudah dikumpulkan berbagai produk digital ya, yang kira-kira di sini teman-teman kalau jualan ini dapat komisi ya. Ini contohnya 800.000 dapat komisi 239.000 ya. Ini ada template estimasi modal bisnis dan balik modal 75 dapat 15. Nah, saya menyarankan untuk mengambil produk-produk yang sifatnya mudah dibaca dan tinggal copy paste. Maksudnya apa? Ketimbang jual e-course, teman-teman cari produk-produk yang seperti ini nih, buku ya, terus juga template, misalnya tadi ada template ini template panduan stimulasi anak, misalnya. Teman-teman harus pilih niche-nya dulu ya. Mau main apa? Misalnya cari bisnis online. Nah, ini ada kelas cuan. Ini biasanya kalau kelas udah lumayan eh, kurang kurang bersaing ya. Mendingan ini nih ya, video affiliate ya kayak bank konten, template. Ini bisa teman-teman coba untuk berjualan di sini ya. Misalkan hmm, ini ya misalnya coba saya cari dulu kira-kira yang. Nah, ini chat GPT nih, tapi ini lumayan kecil ya komisinya ya, karena saya menyarankan kalau teman-teman affiliate, cari yang berani ngasih komisi itu di 40 atau 50% dari harga jual. Nah, contohnya ini nih, dia 149.000, dia jual 67.000 ya, gitu. Jadi komisinya cari yang gede, biar apa kan nanti teman-teman akan beriklan. Nah, kalau beriklannya itu eh, komisinya dikit, ya nanti akan susah untuk nutupin biaya iklan ya jadi eh, mana ya template-template ini banyak sih. Nah ini ebook nih sebenarnya ebook yang eh, dijual ya oleh salah satu akun Bang Mandai nama Adima ini bisa juga dijual ebooknya ini lumayan laku. eh Mana ya kita coba cari yang bagus ya, coba kita by keyword deh template atau tracker. Nah, ini ada yang financial tracker, budget tracker, dan Ramadan tracker. Ini bisa juga, tergantung niche ya. Coba sosial media. Hmm, nah, misalnya ini deh, sosial media strategi workbook. Ya, ini workbook. Ya, tinggal teman-teman tinggal add dan nanti akan muncul di mailing nih. Ya, akan muncul di sini nih. Nih, ya. Dan kalau teman-teman mau lihat, nah, dia udah ada landing page ya, teman-teman. Oke. Dan ini kalau check out, karena ini sudah ada kode di sini yang nantinya akan langsung masuk ke komisinya, teman-teman. Ya. Jadi, misalkan ya, kita coba praktek di iCekat ya. Jadi, katakanlah teman-teman mau
nggak mau repot gitu ya. Terus kita mau jualan bundlingnya iCekat ya. Ini saya belum aktivasi full. Nanti saya aktivasi, jadi nanti teman-teman bisa ngambil bundling iCekat ini dijual kembali dan akan dapat komisi. Tapi nanti secara mekanisme teman-teman akan melakukan seperti ini. Jadi copy checkout link ya. Terus katakanlah ini adalah link teman-teman ya. Ini kan landing page yang ada di folder ya, yang tapi bukan yang update. Ini yang landing page yang pertama. Nah, kita edit, teman-teman tinggal masukkan ke tombol paling bawah sini. Nah, pesan sekarang juga gitu ya. Di sini nanti pilihnya jenis tombol yang tautan bebas ya. Lalu masukkan checkout-nya ya. Masukkan checkout-nya ya. Saat tombol diklik eh, ini bisa atau lead deh. Ini bisa simpan. Nah, jadi kalau misalnya nanti ya katakanlah ini Scarlett teman-teman gitu ya, landing page teman-teman. Nanti tekan pesan sekarang juga dia akan didirect ke link checkoutnya pakai link.id nih ya. Jadi teman-teman tinggal arahkan ke sini. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya link.id dan sudah menambahkan ke sini ya, nanti checkout linknya itu adalah checkout link yang sudah ditaruh tracker afiliasi teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti beriklan dan ada yang check out dari sini, automatically nanti akan dapat komisi sebesar 40%. Nanti akan saya setting di 40% untuk komisinya ya. Nah, karena eh 50% nanti juga nggak apa-apa deh, sekitar 48 ribuan ya. Karena rata-rata kalau ads yang saya jalankan itu akuisisinya di 30 sampai 20 ribu sampai 30 ribu ya. Nah, jadi teman-teman di sini eh, cara memulainya adalah pertama teman-teman bikin landing page, bikin Scarlett untuk landing page, bikin apa? Website link.id untuk bikin bio link dan juga untuk bisa bikin checkout page ya. Nanti tinggal tambahkan ini ya, import sesama Scarlett. Kita tinggal pilih, ini saya coba demokan. eh Bentar. Nah, ini tinggal upload, import. Nah, yang saya kasih itu bentuknya form ini nih. Ya, teman-teman tinggal hapus, form pemesanannya tinggal hapus, lalu teman-teman tambah komponen, pilih yang tombol, habis itu pesan sekarang gitu ya. Ya, tampilkan icon pada tombol, tautan bebas, lalu pilih tadi yang ini, checkout. Ya, eventnya tadi lead, oke. Terus ini bisa dikasih nama, baik cekat P2 PO link. Nah, ini apa? Slot URL ini untuk garis miring nanti saya icekat.com garis miring apa nah landing page-nya. eh oke, pilih domain kalau sudah punya domain. Nanti untuk tutorial-tutorial Scarlett kalau bingung eh teman-teman bisa pelajari di tutorial page-nya ya.
Nah, ini sudah jadi nih landing page-nya. Cepat ya, tinggal copy paste aja. Tinggal copy paste aja. Oh, ini posisinya kita salah taruh ya. Nah, kalau mau ngedit posisinya, tinggal tekan tombol ini. Set, set. Nah, set. Naik. Kelebihan. Nah, di sini ya, kita simpan. Oke, terus. Nah, di sini ada tutorial ya, teman-teman. eh Cara import landing page. Nanti ada nih di sini. Nah, ini ada. Teman-teman tinggal tonton aja di sini. Ya, dijelasin secara detail kok di sini ya. Terus cara bikin produk misalnya. Nah, di sini semua detail ya. Cara setting pixel, physical produk, landing page studio, dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Saya jawab dari Mas Leonard. Kalau untuk Scarlett dan Link itu kita harus berlangganan ya. Iya, betul sekali teman-teman. Ya, jadi di sini kita harus ada effort mengeluarkan uang ya. Anggap saja ini produk digital ini ya itu eh, secara prospek sangat bagus ya teman-teman. Karena Bang Mandai sendiri eh, selama 10 tahun di dunia digital ya, yang biasanya jualan produk fisik gitu ya. Kalau produk fisik tuh kita harus punya modal untuk stok barang gitu ya. Di sini produk digital kita cuma butuh modal untuk apa? Pertama, karena teman-teman nggak perlu bikin produk. Produknya sudah disediakan, diminati, bahkan dengan link ID ada marketplace untuk jualan produk digital. Jadi hampir untuk biaya develop produk nol ya. Tambah lagi karena produk digital nggak usah stok barang. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya mindset bahwa ini kita berbisnis. Namanya berbisnis, kita harus berani keluar modal, ya. Nah, untuk Skalev, kalau kalau Bang Mande sendiri melihat bahwa untuk eh, biaya berlangganan di Skalev dan Link yang mungkin cuma ratusan ribu per bulan ya, kalau nggak salah, coba kita lihat ya. Untuk di Skalev itu paling murah 57.000 ya. Landing page unlimited, eh, custom domainnya satu, eh, apa ya? Oke, nggak jauh beda sih sama basic ya. Ini cuma 57.000 aja per bulan, plus link ID. Link ID itu, link ID itu, ya ini abang masih ini. 99.000 aja per bulan. Berarti sekitar 150.000. Anggap ini biaya berlangganan untuk kita buka toko, teman-teman. Ya, dulu Bang Mane pernah buka kedai makan, itu satu bulannya itu harus keluar duit sekitar 3,5 juta ya per bulan. Dan itu dibayar setahun di depan. Ya kalau di sebulan kan tuh 3,5 juta. Jadi modal untuk berbisnis makanan, tempatnya aja segitu. Belum lagi eh, keluar duit untuk renovasi sekitar belasan puluhan juta lah. Ya, belum lagi modal bahan baku untuk masak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini produk digital, teman-teman hanya perlu mengeluarkan biaya untuk langganan ini. Nah, nanti adalah biaya beriklan, ya. Jadi eh, sangat minim resiko. Nah, cuman karena kebanyakan eh, ini dianggap bisnis digital ini nggak diseriusin seperti layaknya kita punya bisnis ya, bisnis physical produk ya. Kenapa kita serius punya bisnis physical produk? Karena kita udah keluar duit banyak di awal, udah modal, modal barang, renov toko,
Minimal-minimal pasti misalnya jualan pasti nyetok barang itu udah modal dan nggak dikit modalnya gitu ya. Di sini teman-teman hanya mengeluarkan modal untuk beriklan, modal untuk platform ya. Nah, makanya modal berikutnya adalah konsisten untuk waktu dan effort ya dalam berjualan dan produk digital. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin sebelum saya masuk ke iklan, teman-teman sebenarnya sudah saya fasilitasi ya. Jadi kalau awalnya saya beli bundling ini, itu hanya ada di Raja Nyontek ini aja, teman-teman. Ya ini ada video Meta Ads, 200 produk digital winning, ada ebook, creative winning dan sebagainya. Cuman saya merasa eh, ini banyak yang perlu di-update dan di-upgrade gitu ya. Makanya saya menambahkan folder-folder lainnya. Dan saya melihat dengan melalui link ID ini sangat mudah untuk duplikasi awal, apalagi yang awam banget, belum paham. Ini sangat mudah nih ya. Jadi dengan satu dua klik teman-teman sudah punya eh, penampilan toko seperti ini ya. Coba lihat ya. Nah, udah kayak Biolink. Nah, ini teman-teman tinggal bikin Instagram, masukin nih di Biolinknya nih ya. Dan ini jadi tempat Biolink di Instagram gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung jualan nih produk-produk yang lain di sini gitu. Tanpa harus ribet kontak orang ya tinggal ambil comot-comot-comot masukin aja gitu. Tapi tentukan niche-nya mau apa. Oke. Tentukan niche-nya mau apa. Nah, kalau yang nggak ada landing page ya, kalau ini kan ada landing page nih ya. Ini nggak ada, ini landing page-nya nggak ada nih ya. Nah, kalau teman-teman dapat produk yang landing page-nya tidak ada ya, teman-teman eh, bisa membuat ini udah lebih advance ya. Konten video ya, konten video atau konten explanation atau teman-teman cari autornya bisa dia ada di library ads-nya bisa ada tinggal download videonya dipasang di ads kita, diarahin ke sini nanti dia check out. Gitu aja ya. Jadi untuk menduplikasi lebih mudah pakai ini nih untuk link.id ya. Cuman jangan lupa nanti integrasi eh, Facebook Meta Ads-nya. Nah, ini ada tutorialnya juga ya teman-teman, cukup lengkap banget link.id tutorial-tutorialnya ya. Ini ada kisah-kisah juga, ada tips dan trik kalau mau jualan produk digital eh, kayak gimana. Di sini teman-teman bisa juga nonton ya inspirasi-inspirasi juga ya. Jadi di sini eh, belajar jangan cuma dari file sini aja, banyak sekali ya. Dan ini butuh keseriusan ya. Jadi kalau yang udah lihat udah ngasilin itu biasanya yang memang sudah eh, mungkin sudah mencoba cukup banyak ya. Nah, di sini teman-teman akan Bang Manda bantu untuk gimana caranya menduplikasi ya. Jadi paling gampang adalah jualan aja paket bundling ini ya, tinggal upload landing page-nya, masukin bikin link ID buat check out-nya, nanti teman-teman akan mendapatkan eh, komisi di situ ya. Atau kalau teman-teman mau effort sendiri nggak apa-apa juga. Jadi tinggal tinggal teman-teman bikin produk ya. Bang Mane coba buka ini aja gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bikin kayak gini nih produk ini. Ya, kalau ini nggak ada komisi ya, teman-teman tinggal taruh harganya sendiri ya, mau 249, mau 50.000, 70.000. Nah, tinggal teman-teman di sini upgrade, upload eh, file untuk thank you page-nya dan juga file untuk Google Drive-nya ya. Nah, Bang Mandai kasih tahu bagaimana caranya untuk eh, tidak perlu download semua ya ke G Drive tapi tinggal diarahkan ya. Kalau cara yang paling mudah adalah teman-teman tinggal membuat file di Google Doc ya seperti layaknya yang sudah Bang Mandai buat nih di sini ya. Nah, tinggal tulis gini aja, akses WA group jangan dikasih teman-teman nanti minta di add manual ke admin karena nanti ke depannya kan akan ada biaya yang ada admin fee-nya ya. Jadi teman-teman tinggal bikin file seperti ini ya.
akses WA Group di sini itu nanti bisa bikin japri ke WA teman-teman aja. Nanti minta ditambahkan setelah membayar admin fee. Cuman di bulan Desember 2025 ini Bang masih gratiskan ya. Nah, terus teman-teman tinggal bikin Google Drive-nya di copy paste ini. Ya, jadi teman-teman itu nggak usah taruh external file URL-nya di sini, tapi taruhnya di thank you page file folder. Kalau mau niat dikit, bisa desain Canva, custom, dan segala macam. Intinya kayak gini aja, tiru aja ini teman-teman. Ya, akses WA Group, japri nomor teman-teman, akses materi, copy paste Google Drive-nya di sini ya. Caranya copy paste gimana? Tinggal klik di sini, ya, terus bagikan. Nah, salin link. Set, udah. Terus masukin ke tulisan sini nih. Ini saya pakai Google Doc nih, ya. Jadi gampang banget, ya. Tinggal nanti ini kalau brandingnya teman-teman nih. Ini kalau teman-teman mau bikin produk sendiri, ya. Jadi semua checkoutnya pakai checkout di Skalev. Nah, nggak pakai link ya. Cuma nanti ke depannya teman-teman mau jualan produk lain, mau nggak mau nyari produk lain, nggak mau ngupload sendiri, mau main affiliate aja bisa pakai kayak gini. Ya, seperti itu. Jadi tadi ada yang nanya kan produk pakai Skalev gimana nih? Kayak gini caranya nih, teman-teman. Ya, oke. Terus ya fitur-fitur lain teman-teman bisa explore di tutorials. Ini ada pertanyaan. Ada. Tenang aja ini direkam kok. Nanti teman-teman bisa pelan-pelan menonton ya. Ya, tadi saya udah jawab ya, Mas Agustoni. Untuk create produk di link apa di Skalev? Bisa di link, bisa di Skalev. Kalau di link juga bisa sih sama seperti ini. Ya, cuman dia pakai dua platform. Mendingan kalau mau pakai jual produk sendiri dengan harga sendiri, ambil margin sendiri, mendingan di Skalev sekalian. Tapi kalau teman-teman mau affiliate gitu ya, ini kan ini affiliate nih, nggak bikin sendiri, cuman comot link doang taruh di sini gitu ya. Nah, itu mendingan pakai link.id. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana setting ads. Jadi asumsikan teman-teman sudah eh, menyeting ads manager, pixel dan lain sebagainya ya. Materinya di mana teman-teman bisa tonton materi Bang Manda sendiri yang buat. Ini materi eh, e-course yang cukup lengkap ya secara UI UX memang ini direkam di 2024 akhir sampai awal 2025 ya ada sedikit perbedaan cuman secara fundamental dan cara eh, setting ads-nya ini masih valid dan masih relevan kok hanya beda-beda dikit tombol aja ya gitu dan ini kita langsung praktek aja ya teman-teman gimana cara setting ads-nya nah teman-teman perlu menyediakan budget minimal banget itu 70 50 bagus 100.000 sehari ya. 100.000 sehari ya. Karena kita akan bermain di awal untuk teman-teman yang baru banget jalan, kita mau cari dulu ya eh interest yang winning ya. Nah, jadi Bang Mandai di sini masih pakai sistem jadul, masih main interest. Kalau banyak suhu-suhu lain bilang nggak usah pakai interest, Bang Mandai di sini pakai interest. Nah, ini salah satu winning interest yang sudah Bang Mandai dapatkan. Dapat dua purchase hari ini ya dengan cost per purchase 13.800 ya. Harga produknya berapa? 97.000. Jadi masih ada margin di sini. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Ya, kita mulai praktek aja ya, teman-teman. Pertama, kita create dulu campaign-nya. Nah, di sini ada banyak objektif. Fokus hanya ke sales saja ya, teman-teman. Karena teman-teman punya budget terbatas. Ya, create. Lalu, ya, ini kita kasih nama kode ya. Misalnya top funnel. TF, ABO, AI cekat bundle. Nah, seperti itu. Terus pilih yang ad set budget ya, karena kita mau testing interest. Kita turn off budget sharingnya. Kita mau full spend di sana. Lalu klik next. Oke. Nah, di sini ada conversion location.
pilihnya website, lalu budget itu teman-teman, oke sorry, sebelum ke situ, pastikan pixelnya sudah dipilih, ya, lalu pilih yang purchase. Nah, cost per result dikosongkan saja, nanti kita fokus ke budget. Budgetnya teman-teman mulai di angka 25.000 saja per bulan, per hari ya. Nah, kalau karena ini kita rekam webinar malam, kita setting di besok di pukul 1 pagi ya. Nah, Bang Mane kasih tips sedikit. Kalau bisa setting campaign baru, adset baru, eh, kalau di tengah jalan baiknya pagi, jam 6 jam 7 masih bisa, jam 8 lah masih bisa. Tapi kalau jam segini jangan running campaign, mendingan di set di schedule di jam 1 besok, tanggal 26 gitu ya. Nah, terus di sini audiensnya pilih Indonesia. Minimum aja kita cari yang punya buying power. Ya, kita taruh di minimum 25. Exclusion nggak usah, language nggak usah. Eh, nah, di bagian sini kita kerucutkan ke umur produktif ditaruhlah 45 ya. Gender dua-duanya. Nah, di sini untuk budget kecil di awal, Bang Mandai eh, menyarankan untuk mencari interest yang secara sizing di bawah 50 juta, teman-teman. Ya, di sini ada Temple Run, ada Food Restaurant Admin, ya, di sini ada tulisan size-nya ya. Karena budget kita kecil, kita mau coba fokus ya di bawah 10 juta gitu. Eh Misalnya, dan gini, eh interestnya itu nggak harus relate, teman-teman. Jadi interest ini, Meta Ads ini bikin interest itu untuk mengclustering eh audiens-audiens berdasarkan minat mereka. Artinya apa? Misalnya gini, Bang Mandai adalah orang yang suka digital marketing. Interestnya bukan berarti hanya interest digital marketing, ya. Kalau misalnya Bang Mandai suka main Temple Run, ya berarti Bang Mandai akan dimasukkan ke dalam kelompok atau kolam data yang interestnya juga Temple Run. Jadi kalau kita beriklan produk digital terkait eh, cara jualan produk digital, cara cara bermeta ads, cara bersosial media, ebook dan lain sebagainya. Walaupun kita pakai Temple Run secara interest, tapi karena bisa jadi orang-orang yang tertarik digital marketing itu juga ada di dalam kolom Temple Run, orang itu kalau kena iklan bisa jadi mereka purchase di situ ya. Jadi ini salah kaprah yang banyak mungkin dipahami di luar sana. Jadi tidak semua interest itu nggak perlu relate pun bisa menghasilkan closing. Buktinya apa? Tadi kan campaign yang winning tadi interestnya Temple Run. Apa hubungannya Temple Run dengan jualan paket bundling PRL seperti ini ya, PLR seperti ini gitu kan nggak ada. Ya, jadi teman-teman pilih ya sizing yang kalau bisa cari yang 10 10 juta lah ke bawah. Ini kan Temple Run di 6 sampai 7 juta gitu ya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman bisa browse by interest misalnya. Nah, di sini lihat nih, di sini oh ini 1 miliar ya kegedean. Misalnya food and drink misalnya, cuisine. Hmm, kita cari ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kesulitan mencari, teman-teman bisa pakai cara berikutnya nanti Bang Manda akan kasih tahu. Misalnya kita pilih dulu ini ya. Nanti di sini ada relevance. Nah, dia akan kasih yang relevance dari teman-teman bisa kasih size. Size nanti dia filtering by ukuran. Nah ini nih, parents with preschooler 3 sampai 5 tahun. Nah, kita pakai interest ini ya. Terus kita di add set kita kasih nama parents.
3 sampai 5 tahun. Oke, itu untuk setup interestnya. Nah, untuk placement, teman-teman jangan pakai all platform. Jadi Messenger matikan, Audience Network matikan, Facebook dimatikan secara seluruh, tapi di sini nanti teman-teman edit. Jadi Facebook kita cuma pakai satu placement, Facebook feed-nya aja. Oke, jadi di sini eh, Facebook feed. Nah, sudah terpilih ya. Agak error nih, nggak bisa. Intinya teman-teman kalau kayaknya koneksinya bermasalah ya. Oke, ini teman-teman uncheck di profile feed. Jadi cuma di Facebook feed aja. Marketplace, right column, matikan, eh, notif. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. In-stream ads itu dimatikan ya karena nanti akan menghasilkan leads-leads yang junk ya. Facebook Story nggak usah, Facebook Reel nggak usah. Nah, di sini ada nih, allow limited spend to exclude placement, manage, itu dicek aja, tapi dinyalain yang Facebook Reels aja. Ya, apa maksudnya ini? Ini kita nggak masuk di mandatory placement, tapi kalau misalnya menurut algoritmanya Meta itu bagus berpotensi ngasilin result, dia akan masukin tapi cuman bakal spend 5% dari total budget harian gitu aja. Nah, sudah settingannya, kita bisa klik next. Nah, kalau teman-teman punya akun sosial media Instagram misalnya, eh, teman-teman bisa tinggal pakai postingan existing ya. Postingan existing, tinggal select post. Nah, kita bisa pakai ini misalnya yang Reels. Terus jangan lupa ambil link link Skalef-nya. Oke, yang ini. Tapi kan Bang Mane ada diskon ya. Nah, ini kalau kodenya kayak gini, jadi langsung check out-nya sudah ada ini nih, diskonnya. Ya, udah keisi di sininya. Ya, ini di copy, terus dibikin ya CTA buttonnya, Bang Mane bisa pakai learn more. Nah, di sini URL-nya paste di sini. Ini optimize website destination. Terus kita biasakan untuk format campaign structure satu ad set ya, satu campaign satu ad set dan setiap ad set itu ada minimal dua eh, ads kreatif. Bisa satu video, bisa satunya lagi static image. Nah, terus kalau di luar sana ada yang bilang eh, iklan kreatif yang paling winning adalah iklan video. Nggak juga, teman-teman. Jadi, setelah Bang Mandai running ini udah hampir 2 minggu lebih, kreatif yang paling winning adalah kreatif statik dan yang ngasih direct respon. Maksudnya apa direct respon? Yang langsung hard selling gitu ya. Nah, ini coba Bang Mandai pakai yang hard selling. Ya, ini bisa dibuat pakai AI ya. Nanti mungkin next rekaman di G Drive Bang Mandai akan upload bagaimana membuat kreatif ads apa kreatif konten yang
teman-teman bisa buat cuman via AI aja gitu ya. Nah, ini seperti ini ya Bang Mane biasa mematikan musik ya. Save. Nah, ini karena tadi copy sudah ada linknya di sini dan tinggal publish ya. Seperti itu. Kalau mau tiga kreatif juga boleh. Teman-teman bisa menambahkan ya tinggal di copy paste ya. Kalau bisa tiga bagus, lebih bagus tiga ya. Jadi satu ad set, satu campaign, satu ad set dan tiga ads kreatif itu biasanya best practice yang Bang Mande sering pakai di agency, di klien-klien, di produk fisik, produk digital. Itu kita menggunakan tiga ads kreatif. Kenapa? Biar eh, makin banyak yang potensi untuk bisa feeding ke algoritma mana yang paling disukai oleh persona gitu ya. Nah, di sini Bang Mande coba pakai carousel. Jadi ada tiga format ya. Satu image, satu video, satu carousel. Oke. Oke, ada satu lagi yang kelupaan untuk disetting adalah untuk UTM parameter. Ya, apa sih UTM parameter? Nah, UTM parameter itu untuk kita bisa mengetahui nanti melalui Skalef ya karena ya Skalef itu ada UTM-nya. UTM itu semacam tracking yang untuk memberitahukan kita iklan yang mana yang menghasilkan purchase kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa pantau monitor iklan kita yang bagus kita bisa scale up berkala. Oke. Nah, di sini settingannya di sini nih. Build a URL parameter. Nah, ini teman-teman bisa setting. Jadi nanti saya kasih lihat di Skalefnya ya, bisa ketahuan. Nah, pertama adalah bagian kolom campaign source kita isi yang ini nih, field campaign name. Campaign medium biasanya Bang Mandai pilih placement. Campaign name-nya Bang Mandai pakai ad set name. Campaign content pakai ad name. Nah, sudah di sini teman-teman tinggal select all aja, copy, paste ke semuanya ya, URL parameter. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah bisa publish. Ini agak slow down publish. Nah, ini akan running jam 1. Bang Mande bakal eh, biarkan ini campaign berjalan, nanti akan share di grup ya, resultnya gimana. Nah, habis itu teman-teman bisa copy ya, bisa copy untuk nanti tinggal ganti interestnya aja. Ya, settingannya udah sama semua, tinggal duplicate campaign baru ya, tinggal ganti di bagian interestnya. Nah, kalau bisa
Sehari itu tadi 100.000 berarti ada 4 campaign ya. Dengan masing-masing campaign tuh ad set yang interestnya berbeda. Oke, itu cara settingan Bang Mandai. Nah, untuk UTM tadi yang kita eh, sudah setting, bisa dilihatnya di mana? Kita bisa lihat di sini, di sini nih, UTM dan others. Nah, ini Bang Mandai tahu, oh campaign yang icekat op purchase Instagram Reels BF AWC I30D. Nah, itu adalah yang menghasilkan eh, purchase. Nah, tapi di sini eh, nggak kebaca. Ya, jadi sering sekali karena ada data kesenjangan data gitu ya, data diskrepansi. Terkadang di sininya ngebaca, di sininya nggak ngebaca purchase. Ini sering banget kejadian. Jadi ini bisa jadi bias dalam kita mengambil keputusan mau nyalain apa matiin tuh campaign gitu ya. Malahan di sini yang purchase dua dari si Temple Run gitu ya. Padahal di sini yang ngasilin purchase yang eh, hari ini, nah ini ada tiga kan yang 5 order, 3 bayar, 2 belum bayar gitu ya. Ini eh, terlambat masuk data ya. Jadi ini kan Bang Mane pakai rules ya. Nanti rules Bang Mane akan ajarkan juga. Tapi udah keburu karena di sini website purchase-nya nggak ada, rulesnya keburu nyala, adset-nya keburu mati. Nih udah mati tuh. Padahal di sini ada yang check out tuh barusan. Tuh check out. Belum kebaca purchase-nya, delay datanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca sumber check out-nya dari data mana kalau teman-teman pakai URL tracking tadi UTM gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman mungkin yang masih baru mencerna dulu aja, teman-teman pelan-pelan belajar dari awal setting meta ads, belajar bikin landing page pakai Scalef atau misalnya bio link page pakai link, mau jualan produk lain bisa ya. Bang Mane juga akan update berkala ya untuk tutorial-tutorial pakai AI dan lain sebagainya. Insya Allah akan update berkala dan ini semua benefit dari teman-teman yang sudah join di iCekat. Muhammad, Mas Steve, pasti ya, tapi pelan-pelan aja. Ini kan panduannya udah ada ya. Memang perlu perlu apa namanya? Perlu mencerna secara perlahan, apalagi ini untuk yang baru berkecimpung di dunia digital ya. Pasti nggak ada sesuatu hal yang instan, tapi yang dibutuhkan adalah komitmen dan konsisten mempelajari. Karena eh, semuanya bisa karena biasa gitu ya. Kalau kata pepatah seperti itu. Mungkin itu dulu materinya yang bisa di-sharing. Teman-teman kalau mau bertanya bisa, kalau bingung mau nanya sekarang, mungkin dibuka kesempatan bertanya. Nanti di grup juga kita bisa ngobrol ya. Insya Allah Bang Mane akan selalu merespon. Ini Mas Agustoni ada resen, silakan. Malam Bang Mandai, mau tanya Bang Mandai Yes, untuk untuk tadi yang ads Bang Mandai kita kan untuk membatasi pengeluaran kita itu tadi di setting di mana ya Bang? Tadi kan 25.000. Oh, yang tadi 25.000 itu udah per hari ya Bang Mandai ya? per hari Dan betul. kita bayar ya? Oh gitu. Betul. Takutnya kita kan kelebihan Bang Mandai, tahu-tahu Ya, nanti 300.000 kita enggak, nanti enggak. bisa. Kalau udah Wah, setting 25 paling kelebihannya 10-20%. oh seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau meta yang sekarang tuh dia hitung budgetnya di semingguin. Ya, misalnya 25.000, berarti kan spending seminggu tuh berapa? 25 kali 7 itu kan sekitar 175 gitu ya. Nah, biasanya tuh misalnya dia lagi
baca data dulu kan di awal sehari 2 hari bisa jadi spendingnya 30, spendingnya 35, tapi besok bisa jadi cuman 18 gitu. Jadi secara eh, keseluruhan seminggu dia akan spend 175 yang kalau Hmm. rata-rata 25.000 per hari. Tapi secara realitanya itu 25.000 bahkan bisa lebih dari 25.000 gitu. Nah, bagaimana untuk eh, saya kasih pertanyaan lanjutan gitu ya. Bagaimana menilai campaign ini per purchase-nya itu 75%? Maksudnya gimana? 75% dari eh, harga jualnya. Jadi kalau misalnya kita jual 100.000 ya, 100.000 eh oh sorry sorry sorry. Eh, kita mau target itu misalnya eh ROAS-nya. ROAS itu apa? Return of ad spend. Berapa banyak omset yang masuk ke kita ya. Kalau misalnya kita keluar 10.000, ROAS-nya 2, berarti eh, misalnya produknya harganya 20.000, cost akuisisi atau 20.000 bagi 10.000. Nah, kalau misalnya tadi ya Bang Mane jual 97.000, Bang Mane punya target minimal itu dapat ROAS 2 ya. Maksudnya gimana? Berarti 90.000, 97.000 bagi 2. Berapa? 97 bagi 2 itu adalah 48.000. Ini adalah batas minimal yang Bang Mane mau keluarin dalam sehari untuk satu campaign untuk bisa mengakuisisi satu purchase gitu ya. Nah, biasanya dari target cost per acquisition ini ya Bang Mandai mengambil eh, bikin rules ya, di automated rules atau bisa secara manual pantau tiap beberapa jam sekali gitu ya. Biasanya jam 10, jam 12, jam 2 itu dipantau. Kalau dia sudah nge-spend setengah dari target KPI cost per result, misalnya tadi 48 setengah kan, kalau kita bagi dua, 24.000 ya. Hari itu udah spend 24.000, berarti kan udah 25.000 budgetnya tadi ya. Kalau budgetnya 25 udah mau full spend 25, tapi nggak ada purchase gitu ya. Nah, kalau misalnya budgetnya 25, biasanya Bang Mandai setel KPI-nya di 19.000. Kalau 19.000 spend belum ngasilin purchase, itu hari itu adsense-nya dimatiin dulu. Nanti besok dinyalain lagi. Ya, nah dinyalain sampai kapan? Pantau sampai 3 hari. Ya, berarti kan kalau misalnya setiap 19.000 belum ada purchase kita matiin, kalau 3 hari kan kita udah spending 57.000. Nah, 57.000 belum ada purchase sama sekali, berarti adset itu ditandain sebagai adset yang gagal. Kita cari interest lain, bikin campaign baru lagi. Kayak gitu. Itu cara yang Bang Mandai lakukan. Nanti untuk automation akan Bang Mandai ajarkan di kesempatan atau di video yang akan diupload bagaimana untuk bikin KPI. Jadi nggak usah sering-sering pantau, dia akan mati sendiri. Maksudnya mati sendiri gimana? Jadi eh, jadi itu sebentar. Nah, jadi ini ada campaign-campaign yang mati sendiri nih. Ya, ini Bang Mane lagi tes mau scale budget. Ini ada hmm, nah ini nih. Nah, ini dari yang 3 hari yang lalu, Bang Mane coba 5 interest, ya. Kita coba 5 hari yang lalu ya. Nah, ini kan dari 5 yang ngasilin checkout cuman yang atas nih doang nih. Rock Music, Direct Selling, dan ngasilin purchase. Nah, ROAS-nya 1,32. Yang ini udah running, udah nge-spend berapa nih?
27.000, 51.000, 51.000 udah lebih dari KPI dua kali, 45.000 ya, cost per purchase-nya. Nggak ngasilin sales, Bang Mane matikan gitu ya. Ini matikan gitu. Nah, ini masih jalan nih interest 2. Cuman hari ini mati sendiri. Kenapa? Karena nge-spend 19.000, nih 19.000 tapi nggak ngasilin purchase. Mati sendiri gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin butuh 1 minggu, 2 minggu cari 5 interest winning. Kenapa? Kalau nanti udah interest winning, ini contohnya interest winning, Bang Mane baru dapat 2 nih. Subway Surfer sama Temple Run. Nih, ntar ada yang originalnya mana ya? Ini interest baru dapat 2 interest winning gitu. Ini cost per purchase di 39.000. Ntar satu lagi. Oh ini nih, cost per purchase di 39 Subway Surfer. Nah, ini masih masuk KPI ya kan tadi KPI 45.000 ya per purchase. Ini 39.000. Jadi kalau dihitung ROAS-nya masih bagus 2,48 gitu ya. Nah, sebenarnya ROAS di 1,5 aja tuh masih bagus ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya keluar keluar budget 100.000, dapat omset misalnya 1,5 berarti dapat omset 150.000. Teman-teman masih punya margin keuntungan di 50.000 kayak gitu. Itu cara ngitungnya. Hitungannya ya. Oke, saya stop share. Oke, tadi Mas Agustoni apakah menjawab teman-teman? Mas Agustoni? Sama mana satu lagi, setiap yang interest itu dia interest di campaign itu ada biaya masing-masing ya, Bang Mane. Iya, Jadi jadi kalau betul, ada 4 rest, kita setel 25 berarti 25 kali 4 kasarnya betul. seperti itu ya, Bang Mane. 100.000 Oke. betul untuk testing gitu ya. Jadi Oke. strukturnya satu campaign, ada satu adset, yang satu adset itu cuman targeting satu interest. Nah, satu interestnya ini cari yang sizingnya kalau bisa dikubuk-kubuk gitu ya. Nanti Bang Mane akan share interest-interest yang udah dibikin Google Sheet. Nanti teman-teman bisa copy paste satu-satu gitu ya. Ini di 100 juta, di 10 juta sampai 50 juta nggak gitu ya. Sorry, 1 juta sampai 50 juta nggak sizingnya gitu. Karena pengalaman Bang Mane tes beberapa interest yang size-nya gede karena eh, karena budget kita masih main kecil gitu ya, itu nggak dapat purchase karena terlalu kecil secara budgetnya gitu kan. Nah, makanya kita main yang size-nya kecil juga gitu. Jadi kita paksa algoritma masuk ke kolam yang kecil karena budget kita kecil. Tapi nanti kita bermain di interest, sorry, bermain di ads kreatif. Tadi ads kreatifnya langsung yang direct response ads gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, yang paling banyak ngasilin, coba kita ambil di campaign yang ada purchase-nya banyak gitu ya. Nah, ini deh. Ini iklan retargeting. Nah, ada 33 check out, 17 yang berhasil purchase. Nah, yang paling bagus iklan yang showing income sama yang direct response langsung poster, ada benefit dari beli produk. Nah, ini kan ada nih di
di mana namanya? Di folder ya, capturean-capturean income-income kayak gini ada nih. Ya, ternyata ini yang salah satu yang winning ngasilin purchase gitu kan. Gitu. Dan kalau teman-teman sudah dapat, ini udah cukup valid ya, udah dapat 17 purchase. Teman-teman tinggal bikin iklan yang format dan isi kontennya kurang lebih sama ya. Jadi yang di sini Bang Mane udah dapat data bahwa untuk iklan retargeting kreatif yang paling perform itu adalah yang showing income dan juga poster yang kayak gini langsung nih teman-teman. Jadi nih tuh kayak gini. Dan ini begitu ini kan yang originalnya ya. Yang ini ya sama Facebook udah ada AI-nya dia. Dibikin yang versi AI-nya kayak gini nih. Ini automatically dibikin nih teman-teman. Beberapa variasinya gitu. Ya, ini variasi lainnya nih. Ini variasi lainnya. Ini variasi lainnya juga. Ini yang bikin AI-nya Meta gitu langsung. Tuh. Ya, original yang ini tadi. Nah, ini original filenya nih. Gitu. Jadi, bikin ini pakai apa? Pakai AI. Ini pakai AI semua. Bang Mane ngerjain ini cuman berdua sama admin ya. Jadi, ini juga untuk biar Bang Mane tetap relevan ya. Walaupun klien udah dipegang sama tim, ini juga salah satu untuk bisa tetap belajar lagi karena algoritma Meta ini sangat cepat banget berubah. Belum lagi sama AI. Nah, ini semuanya kalau dulu harus pakai hiring freelance, bikin poster. Kalau ini tinggal kopas, 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 kopas aja udah. Tinggal generate di Gemini bisa, GPT bisa, ya langsung nih. Tinggal briefingnya aja didetailin. Mau ada apa tulisannya gitu ya, text on image-nya mau apa. Gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi di luar Mas Agustoni, silakan. Saya kasih kesempatan. Bang Mandai, terima kasih. Sama-sama Mas Agus, sukses. Nanti kalau ada kendala bisa chat di grup aja insya Allah. Nanti kita balas. Oke, kalau nggak ada mungkin nanti insya Allah kita akan upload folder webinar di G Drive. Teman-teman bisa menonton kembali saat mau praktek, nyeting, dan lain sebagainya. Untuk kendala di Skalev atau di link, teman-teman bisa buka tutorial yang sudah disediakan oleh platform tersebut. Insya Allah itu akan membantu ya teman-teman dalam mengaplikasikan. Oke, terima kasih. Nanti saya akan update ya. Tadi settingan live kita untuk iklan di sore hari besok ngasilin purchase atau enggak ya. Nanti kita lihat. Nanti akan saya update dan saya infokan di grup. Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya. Mau belajar bersama di sini. Saya akan support bantu teman-teman apa yang saya tahu, apa yang saya bisa akan saya sharing karena saya berharap dengan bikin ini bisa membantu teman-teman bisa punya income tambahan melalui produk digital. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan juga waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih.